Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di kesempatan kali ini aku akan berbagi trik ke teman-teman semua, trik menaklukkan soal silogisme. Nah, untuk soal silogisme ini sendiri, kita dituntut logika berpikir kita untuk mengambil kesimpulan. Nah, bisa dipastikan soal silogisme ini akan selalu muncul di tes SKD CPNS. 99,99% akan muncul lagi di soal CPNS tahun 2021. Sebelum masuk ke pembahasan soalnya, untuk teman-teman yang baru mampir silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, lebih baik kita harus pahami terlebih dahulu logika dasar silogisme. Nanti di silogisme kita akan bertemu dengan istilah premis, yaitu pernyataan, dan ada istilah kesimpulan. Kemudian kita pahami juga di sini ada sifat premis. Yang pertama, premis umum biasanya diawali dengan kata semua dan setiap. Dan yang kedua ada premis partikular, biasanya diawali dengan kata sebagian, beberapa, ada, dan sementara. Kemudian kita masuk ke teknik penarikan kesimpulan. Jika premis 1 umum, premis 2-nya juga umum, maka kesimpulannya pasti umum juga. Contoh, premis 1, misalkan semua karyawan memakai seragam, dan premis 2-nya semua karyawan memakai sepatu hitam. Maka kesimpulannya semua karyawan memakai seragam dan sepatu hitam. Gitu ya, itu contoh sederhananya. Kemudian kita lanjut ke teknik penarikan kesimpulan yang kedua. Jika premis 1-nya adalah umum, premis 2-nya partikular, maka untuk kesimpulannya adalah partikular juga. Untuk contoh soalnya, misal untuk premis 1 semua karyawan memakai seragam. Untuk premis 2-nya sebagian karyawan memakai sepatu putih. Jadi untuk kesimpulannya sebagian karyawan memakai seragam dan memakai sepatu putih. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk teknik penarikan kesimpulan yang ketiga. Jika premis 1-nya positif, premis 2-nya negatif, maka untuk kesimpulannya adalah negatif. Kita lanjutkan lagi untuk penarikan kesimpulan yang terakhir. Untuk premis 1, jika P maka Q, dan premis 2-nya jika Q maka S. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menggunakan sistem eliminasi, yaitu dengan mengeliminasi Q. Jadi untuk kesimpulannya, jika P maka S. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah logika dasar dalam silogisme. Jadi teman-teman harus memahami dulu logika dasarnya untuk bisa mengambil kesimpulan. Yuk sekarang kita langsung saja coba masuk ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin. Sementara office boy adalah karyawan. Sebelum kita masuk ke choice-nya, di sini kita perhatikan dulu untuk premis yang pertama diawali dengan kata semua. Dan ini menandakan premis umum. Dan untuk premis yang kedua diawali dengan kata sementara, berarti ini termasuk premis partikular. Dan kita ingat lagi untuk catatan yang kita tadi pelajari bahwa jika premis 1-nya umum dan premis keduanya itu partikular, kesimpulannya adalah partikular. Oke, sekarang kita bisa langsung lihat ke choice-nya. Untuk choice A, D, dan E itu bisa langsung kita eliminasi karena itu menunjukkan premis umum. Di sini kita baca untuk yang pilihan B, sementara peserta rapat rutin bukan karyawan. Ini juga salah, kenapa? Karena yang ikut rapat itu semuanya karyawan. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C,
Sementara peserta rapat rutin adalah office boy, karena office boy itu termasuk karyawan. Nah, sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang nomor 2. Contoh soal nomor 2, semua gerbang kereta api dilengkapi dengan toilet. Televisi hanya pada gerbong kereta api X. Jadi untuk kesimpulannya, gerbong kereta api X dilengkapi dengan toilet dan televisi. Kita coba cek satu persatu di pilihannya. Untuk pilihan yang A, gerbong kereta api X dilengkapi toilet dan televisi. Nah, kita langsung menemukan jawabannya di pilihan A, tapi kita cek dulu untuk jawaban yang lainnya. Untuk pilihan yang lainnya, untuk pilihan yang B, gerbong kereta api X tidak dilengkapi toilet dan tidak dilengkapi televisi. Ini jelas salah. Untuk pilihan yang C, gerbong kereta api X dilengkapi toilet tanpa televisi. Salah, karena gerbong X dilengkapi dengan televisi. Untuk pilihan D, gerbong kereta api X dilengkapi televisi tanpa toilet. Salah juga, karena semua gerbong kereta api dilengkapi dengan toilet. Terus pilihan yang E, gerbong kereta api X dilengkapi sama dengan semua gerbang. Tidak, karena yang dilengkapi televisi hanya gerbong kereta api X, jadi nggak semua gerbong sama. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Langsung kita lanjutkan untuk contoh soal yang selanjutnya. Contoh soal nomor 3, semua yang berbunga adalah tanaman. Sebagian tanaman warnanya indah. Di soal ini sama persis dengan soal nomor 1. Di sini ada premis pertama itu dengan awalan semua, ini berarti premis umum, dan untuk yang kedua adalah premis partikular. Jadi untuk kesimpulannya adalah partikular yang sama-sama diawali dengan kata sebagian. Sekarang kita cek di choice-nya. Untuk choice A, B, C, dan E ini sudah jelas salah karena awalannya diawalin dengan kata semua. Jadi pilihan yang benar adalah pilihan yang D. Jadi teman-teman nggak usah lagi membaca panjang-panjang pilihannya, cukup teman-teman perhatikan aja kata awalannya. Ya, jadi cukup gampang kalau teman-teman sudah memahami logika dasar dalam pengambilan kesimpulan di soal silogisme. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan soal yang keempat. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Kita cek satu persatu dulu di pilihannya. Untuk yang pilihan A, kijang dapat memakan rumput. Kita simpan dulu. Kemudian untuk yang B, kijang tidak dapat memakan rumput. Kita simpan juga. Kemudian untuk yang pilihan C, semua hewan tidak akan mati. Ini salah, karena hewan termasuk makhluk hidup, jadi akan mati. Kemudian untuk yang choice D, semua hewan akan mati. Benar, kita simpan juga. Kemudian untuk yang pilihan E, tidak semua hewan bertanduk akan mati. Salah ya, karena semua hewan baik yang bertanduk maupun yang enggak itu termasuk makhluk hidup dan akan mati. Jadi di sini kita punya 3 pilihan yang kita simpan, 2 sudah tereliminasi, tapi kita perhatikan untuk pilihan A dan B itu hanya menyimpulkan 2 premis saja, premis 3 dan premis 4. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang choice D, semua hewan akan mati. Gitu ya, jadi teman-teman juga harus jeli juga dalam menarik kesimpulan, jangan sampai salah pilih. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang terakhir. Contoh soal nomor 5.
Seseorang harus belajar bertanggung jawab terhadap segala amanah yang dibebankan kepadanya. Amanah yang telah dibebankan kepada seseorang harus dilaksanakan untuk menjaga kepercayaan orang lain terhadap seseorang itu. Kepercayaan orang lain perlu dijaga karena kita makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Nah, di sini kelihatannya panjang-panjang, tapi coba kalian perhatikan di sini banyak pengulangan kalimat baik di premis pertama, kedua, dan ketiga. Coba kita perhatikan di premis yang pertama. Di sini amanah yang dibebankan kepadanya diulang lagi di premis yang kedua. Amanah yang telah dibebankan kepada seseorang. Nah, di sini kita bisa menggunakan teknik eliminasi. Jadi, amanah yang dibebankan di premis 1 dan premis 2 bisa kita coret. Dan kita perhatikan lagi di premis 2 dan 3, di situ juga ada perulangan lagi, yaitu kepercayaan orang lain. Dan di premis 3 juga ada kepercayaan orang lain perlu dijaga karena kita makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah seseorang harus belajar bertanggung jawab karena kita makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Coba kita cek di pilihannya. Untuk yang pilihan A, kita belajar bertanggung jawab karena kita adalah makhluk sosial. Jawabannya di pilihan A. Coba kita cek dulu untuk yang pilihan B, belajar bertanggung jawab itu suatu kebutuhan kita. Salah ya, nggak nyambung sama premisnya. Kemudian yang C, menjaga kepercayaan orang lain adalah termasuk menjaga amanah orang lain. Salah juga. Yang pilihan D, kita perlu menjaga amanah orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Salah juga. Kemudian yang E, kepercayaan orang lain perlu dijaga ketika mendapatkan amanah. Bukan juga. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang A. Kita belajar bertanggung jawab karena kita adalah makhluk sosial. Sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa membantu teman-teman semua dalam belajar, dan mudah-mudahan di lain kesempatan aku bisa berbagi lagi trik lebih banyak lagi ke teman-teman semua. Dan aku ingatkan lagi, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan untuk yang menyukai video ini silahkan like, komen, and share ke seluruh media sosial kalian supaya lebih menebar manfaat lebih banyak lagi. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.